Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Buku Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Pembahasan Bagian 2, Revolusi Agrikultur Gelombang 6.2, sebuah tatanan yang diimajinasikan. Ketika para petani mulai menghasilkan surplus makanan dan teknologi transportasi berkembang, manusia memasuki tahap baru dalam sejarahnya. Desa-desa kecil tumbuh menjadi kota, dan kota-kota berkembang menjadi kerajaan serta jaringan dagang besar. Namun, hasil panen melimpah dan jalan-jalan yang menghubungkan negeri bukanlah jaminan bahwa manusia akan hidup damai. Di sini kita melihat pergeseran besar. Kemakmuran tidak otomatis berarti keharmonisan. Justru, semakin banyak yang dimiliki manusia, semakin rumit pula cara mereka bersepakat dan berbagi. Masalah sesungguhnya muncul bukan karena kekurangan makanan, melainkan karena manusia tidak selalu sepakat tentang bagaimana mengatur hidup bersama. Sejarah menunjukkan, perang dan revolusi sering terjadi justru di masa kemakmuran. Republik Romawi, misalnya, mencapai puncak kekayaan sebelum hancur oleh perang saudara. Begitu pula Yugoslavia modern, yang berlimpah sumber daya, tapi terpecah dalam darah dan kebencian. Ini menegaskan satu hal penting, kehancuran suatu tatanan sosial seringkali bukan akibat lapar, tetapi akibat kehilangan makna dan kepercayaan bersama. Akar dari persoalan ini terletak pada biologi manusia. Selama jutaan tahun evolusi, manusia hanya hidup dalam kelompok kecil berisi puluhan individu. Maka, ketika revolusi agrikultur memaksa mereka hidup dalam komunitas berjumlah ribuan atau bahkan jutaan, otak manusia belum sepenuhnya siap untuk kerja sama sebesar itu. Naluri kita terbentuk untuk menghadapi kelompok kecil, bukan bangsa besar. Jadi, masyarakat besar adalah hasil rekayasa imajinatif, bukan naluri alami. Namun, manusia menemukan jalan keluar yang menakjubkan, mitos. Di masa pemburu pengumpul, ratusan orang asing bisa bekerja sama karena percaya pada kisah yang sama tentang roh leluhur atau benda suci. Tapi jangkauan mitos saat itu masih terbatas. Ia hanya bisa menyatukan suku kecil, bukan kota atau kerajaan. Mitos menjadi perekat sosial pertama. Ia lebih kuat dari hukum atau kekuasaan, karena lahir dari kepercayaan bersama. Dan ternyata, daya imajinasi manusia jauh lebih hebat daripada yang diduga. Setelah revolusi agrikultur, manusia menciptakan kisah-kisah baru yang lebih besar, tentang dewa-dewa agung, tanah air, bahkan perusahaan dagang. Imajinasi ini membangun jaringan kerja sama raksasa yang tak pernah ada sebelumnya di bumi. Dalam hal ini, imajinasi menjadi mesin sejarah. Ia mengubah sekumpulan individu menjadi bangsa dan peradaban. Sekitar 8.500 SM, dunia hanya mengenal permukiman seperti Jericho, yang berisi beberapa ratus orang. Beberapa ribu tahun kemudian, kota Çatalhöyük di Anatolia menampung hingga 10.000 penduduk. Lalu muncul kota-kota besar di Mesopotamia, dan akhirnya kerajaan besar seperti Mesir, Akkadia, dan kemudian Romawi. Semua ini mungkin karena manusia percaya pada tatanan imajiner yang sama, sebuah sistem keyakinan yang mempersatukan mereka dalam kerja sama besar-besaran. Peradaban tumbuh bukan karena kekuatan fisik manusia, tapi karena kekuatan kepercayaannya. Namun, kerjasama ini tidak selalu indah. Kata kerjasama memang terdengar mulia, tapi dalam kenyataannya sering berarti eksploitasi. Petani bekerja keras hanya untuk disapu habis hasilnya oleh pajak kerajaan. Amfiteater Romawi yang megah dibangun oleh budak, agar orang kaya bisa menikmati tontonan kematian. Bahkan penjara dan kamp konsentrasi pun merupakan bentuk kerjasama, sistem yang hanya berjalan karena banyak orang patuh terhadap satu tatanan bersama. Jadi, tatanan imajiner bisa menciptakan keindahan sekaligus kekejaman. Ia netral, tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Semua sistem besar ini, dari Mesir kuno hingga Romawi, adalah tatanan yang diimajinasikan.
Mereka berdiri bukan karena naluri biologis, tapi karena keyakinan terhadap cerita bersama. Untuk menjaga stabilitas, manusia menciptakan hukum, aturan, dan mitos yang memberi makna pada posisi sosial mereka. Tatanan imajiner adalah fondasi sosial, sesuatu yang tidak nyata secara fisik, tapi menjadi nyata karena dipercaya bersama. Contoh klasiknya adalah Undang-Undang Hammurabi dari Babilonia 1776 SM dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 M. Keduanya berjarak ribuan tahun, namun memiliki inti yang sama. Keduanya menyatakan bahwa ada prinsip keadilan universal yang harus dipatuhi agar masyarakat dapat hidup damai. Dua dokumen ini menunjukkan bahwa meski zaman berubah, manusia tetap mencari makna dan tatanan melalui narasi. Dalam hukum Hammurabi, para dewa menunjuk raja untuk menegakkan keadilan dan menjaga hierarki sosial. Manusia dibagi dalam kelas dan gender dengan nilai berbeda. Keadilan berarti setiap orang tahu tempatnya dan bertindak sesuai posisinya. Bagi kita sekarang, sistem ini tampak kejam. Tapi bagi orang Babilonia, inilah bentuk keadilan tertinggi. Keteraturan dianggap lebih penting daripada kesetaraan. 3,5 milenium kemudian, di benua lain, orang Amerika mendeklarasikan kemerdekaan dengan prinsip sebaliknya, bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak yang tidak bisa diambil. Kedua dokumen ini sama-sama mengklaim prinsip abadi, tetapi dengan isi yang bertolak belakang, satu menjunjung hierarki, satu menjunjung kesetaraan. Inilah ironi besar, dua sistem yang berlawanan sama-sama lahir dari imajinasi kolektif, bukan dari hukum alam. Jika ditinjau secara ilmiah, baik kesetaraan maupun hierarki hanyalah konsep imajiner. Dalam biologi, manusia tidak diciptakan dan tidak pernah setara. Setiap individu berevolusi secara berbeda, membawa gen dan pengalaman unik. Maka, kalimat diciptakan setara dalam Deklarasi Amerika hanyalah mitos yang memberi manusia rasa arah dan makna. Mitos tidak harus benar secara ilmiah untuk menjadi berguna. Ia berfungsi karena mampu membuat manusia percaya dan bekerja sama. Dalam biologi, tidak ada hak atau kebebasan. Yang ada hanyalah kemampuan dan batasan tubuh. Burung bisa terbang bukan karena punya hak, tapi karena punya sayap. Demikian pula manusia mencari kebahagiaan, yang sejatinya hanya bentuk dari dorongan biologis untuk mencari kesenangan. Pandangan ini mengguncang keyakinan moral kita, namun justru menyingkap kenyataan bahwa nilai-nilai luhur pun lahir dari konstruksi sosial. Jika diterjemahkan ke bahasa biologi, deklarasi kemerdekaan akan berbunyi, semua manusia berevolusi secara berbeda, dilahirkan dengan sifat-sifat yang dapat berubah, dan diantaranya adalah kehidupan serta pencarian kesenangan. Kalimat ini mungkin terdengar dingin, tapi justru menunjukkan bahwa makna kemanusiaan lahir bukan dari biologi, melainkan dari imajinasi dan kesepakatan moral. Sebagian orang mungkin menolak pandangan ini. Mereka berkata, benar, manusia tidak setara secara biologis, tapi kita harus mempercayai kesetaraan agar masyarakat bisa damai. Dan disinilah letak kekuatan tatanan imajiner, ia bukan fakta, tapi keyakinan bersama yang membuat peradaban berjalan. Hammurabi dan para pendiri Amerika sama-sama membangun masyarakat dengan prinsip yang mereka ciptakan sendiri, bukan karena itu benar, tapi karena percaya pada mitos yang sama membuat manusia mampu bekerja sama. Itulah inti dari bab ini, tatanan sosial tidak berdiri di atas kebenaran objektif, melainkan di atas kesepakatan imajiner yang dihidupi bersama. Dan dari keyakinan imajiner itulah lahir hukum, bangsa, bahkan peradaban. Bersambung ke penganut sejati.